Dito Aryo Tejo Menpora dipanggil Kejaksaan Agung. Temanya katanya ada hubungannya dengan Johnny G. Plate. Kata Pak Jokowi, hormati kasus hukum. Apakah ini pemeriksaan yang serius atau ya sebatas formalitas, atau memang ada sesuatu di balik pemanggilan ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Baru menjadi menteri sekian bulan, sudah dipanggil Kejaksaan Agung, penegak hukum. Meskipun bukan KPK, tetapi ini serius karena Kejaksaan Agung langsung. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya dan bagaimana rekomendasinya. Pertama kita baca di Tempo, pemeriksaan Menpora oleh Kejaksaan soal korupsi BTS Kominfo, Jokowi hormati hukum. Kemudian kita bergeser ke Republika, Menpora Dito Aryo Tejo dipanggil Kejaksaan Agung. Ini respon Presiden Jokowi. Kemudian juga di Republika, Menpora Dito Aryo Tejo, saya tidak tahu apa-apa. Ini kok nggak tahu apa-apa ini. Masa sih dipanggil nggak tahu apa-apa? Ayo kita baca satu lagi di CNBC. Jokowi soal Dito saksi korupsi BTS 8 triliun. Hormati proses hukum. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo. Selanjutnya nanti kita tambahkan yang lain. Karena kalau di tempat lain di Republika katanya saya tidak tahu apa-apa. Oke, kita baca di Tempo. Pemeriksaan Menpora oleh Kejaksaan Agung soal korupsi BTS Kominfo. Jokowi hormati hukum. Tempo.co Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi hari ini. Pemeriksaan itu untuk mengklarifikasi mengenai tudingan Dito Aryo Tejo ikut terlibat dalam kasus korupsi Bis Transceiver Station BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2020-2022. Ngeri ya. Ini kelihatannya kalau iya terjadi, tapi ini kan masih klarifikasi ya, yaitu terjadi 2020-2022. Waktu itu Dito Aryo Tejo belum jadi menteri. Ngeri juga ini. Ya, hormati semua proses hukum. Kalau dipanggil baik dari KPK, baik dari Kejaksaan, ya hormati proses hukum itu. Datang dan berikan penjelasan, berikan klarifikasi ya, ujar Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Senin hari ini. Sementara itu Dito Aryo Tejo mengkonfirmasi bakal hadir dalam pemeriksaan tersebut. Politikus Partai Golkar itu menyebut pemeriksaan bakal berlangsung pukul 13. Saya akan memberikan keterangan dan biar informasi tidak sumir, kami akan insya Allah hadir ke Kejaksaan Agung di siang. Oh, berarti datang. Dito Aryo Tejo menjelaskan tidak tahu menahu soal tudingan korupsi tersebut dan bakal memberikan klarifikasi serta keterangan atas tuduhan itu. Dito juga menyatakan tidak pernah mengenal atau menerima dana korupsi proyek BTS seperti yang dituduhkan. Makanya saya langsung datang. Saya senang bisa datang ke Kejaksaan Agung karena waktu minggu lalu kan saya dari Berlin, jadi sempat dan langsung long weekend, cuti nasional. Jadi hari ini telah forum resmi dan momentum yang saya rasa sangat baik juga untuk semuanya. Ini katanya kata Dito yang mengatakan
tidak pernah merasa ada hubungannya dengan BTS. Kejaksaan Agung menetapkan dalam 8 orang tersangka dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar 8,32 triliun. 6 dari 8 tersangka itu telah berstatus sebagai terdakwa yang kini dalam proses pembuktian di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kelima terdakwa tersebut yakni Anang Ahmad Latif, AAL, selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak atau KMS, selaku Direktur Utama PT Mura Telematika Indonesia, kemudian Zohan Suryanto, YS, selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Mukti Ali MA, tersangka dari pihak PT Huawei Teknologi Investment, dan Irwan Hermawan IH selaku Komisaris PT Solid Media Sinergi pada 22 Mei 2023, dan Jody G. Plate, Menkominfo, mantan Menkominfo. Dua tersangka lainnya yang masih dalam proses melengkapi berkas perkara yakni Windy Purnama selaku orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan IH dan Muhammad Yus Rizki, Direktur PT Basis Utama Prima yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Oh, banyak juga yang jadi korban yang kemudian diproses hukum. Coba kita lihat di Republika, Menpora Dito Aryo Tejo, saya tidak tahu apa-apa. Ini yang disampaikan Menpora terkait dengan hal itu benar-benar sumir dan saya tidak tahu apa-apa. Nanti kita datang saja ke Kejaksaan Agung, kata Dito di lingkungan istana. Dito mengatakan dirinya pertama kali mengetahui isu keterkaitan dirinya dalam kasus tersebut melalui media. Dia menegaskan tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan pihak-pihak yang disebut terkait dirinya dalam kasus korupsi, dugaan korupsi pengadaan menara BTS itu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dito Aryo Tejo, seorang anak muda yang menjadi Menteri Kominfo, Menteri Pemuda dan Olahraga yang beberapa waktu yang lalu dilantik. Kalau Kominfo kan Jody G. Plate. Dito Aryo Tejo yang beliau menjadi menteri yang sangat muda. Dan pada hari ini dipanggil bukan yang pertama kali, tetapi sudah dipanggil pada beberapa waktu yang lalu, dan hari ini dia menyempatkan hadir karena memang minggu yang lalu belum sempat hadir. Pertanyaan tadi, apakah ini menegakkan hukum secara serius atau hanya kurang serius, maksudnya main-main saja? Atau memang di balik itu? Menurut analisis saya pertama, bahwa pemanggilan ini adalah serius. Kejaksaan Agung, meskipun bukan KPK, Kejaksaan Agung memanggil ini adalah serius. Menpora Dito Aryo Tejo bukan pada posisi beliau sebagai Menpora, tetapi sebagai Dito Aryo Tejo yang katanya sih ada hubungannya dengan program BTS 4G Kominfo tersebut antara 2020 sampai 2022. Pertanda atau bukti bahwa ini serius yaitu pemanggilannya tidak cukup sekali, tapi beliau dipanggil kembali setelah pada minggu kemarin dipanggil tidak bisa datang karena ke Berlin. Sehingga meskipun beliau mengatakan saya tidak tahu apa-apa, apapun yang terjadi karena keseriusan maka harus diklarifikasi. Apakah tahu betul atau tidak,
terbukti atau tidak nanti dalam proses hukum, proses sidang. Tapi sebelum proses sidang, pada waktu proses penyidikan, apakah iya atau tidak nanti menjadi bagian nambah dari 8 yang tersangka terdakwa tadi, itu adalah dalam proses penyidikan nanti. Kalau memang dia tidak ada hubungannya, bebas. Tetapi kalau ada hubungannya, sangat mungkin langsung tersangka atau cukup terdakwa dahulu. Ya, kita tidak tahu ya. Kejaksaan Agung itu kan memanggil pasti ada sebuah informasi terkait dengan Dito Aryo Tejo hubungannya dengan program proyek BTS Kominfo. Kemudian yang kedua, apakah ada sesuatu kalau sebelumnya apakah ini sebatas formalitas? Menurut saya tidak, ini serius. Tetapi kalau ngomong jabatan itu memang harus pahami kita semuanya ya. Orang semakin tinggi kedudukannya, jabatannya, semakin besar anginnya, ujiannya. Seandainya Dito Aryo Tejo tidak menjadi menteri, ya mungkin tidak seheboh pada ketika menjadi menteri. Perhatian publik, bahkan penegak hukum pun juga berbeda. Ketika sudah menjadi menteri, maka banyak orang yang mengincar Dito Aryo Tejo, meskipun tema yang bisa dimasukin bukan sebagai menteri, tetapi sebelumnya. Nah, ini adalah proses serius yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung kepada Dito Aryo Tejo. Kita ikuti langkah-langkah untuk apakah yang disampaikan Dito, saya tidak tahu apa-apa, itu nanti yang akan terjadi, atau sebaliknya selanjutnya dia menjadi bagian 6 atau 8 yang menjadi tersangka terdakwa dan sudah diproses, salah satunya Johnny G. Plate, Menteri Kominfo. Kemudian yang ketiga, ada yang menarik kalimat dari Pak Jokowi, hormati hukum. Bahasanya itu adalah hormati proses hukum. Hormati hukum. Ini menurut saya kalimat yang tepat sebagai presiden atau kepala negara ketika ada menterinya yang terlibat. Apakah menteri itu menjadi bagian atau tidak? Meskipun ada terjemahan yang beragam dari netizen ataupun masyarakat publik, kalimatnya Pak Jokowi hormati hukum itu pertanda memang Pak Jokowi sudah tidak peduli terhadap Dito, atau sebaliknya ini adalah keseriusan Pak Jokowi dalam penegakan hukum di Indonesia. Kalau menurut saya sih mengarah kepada ini keseriusan Pak Jokowi untuk menegakkan hukum, meskipun selanjutnya menjadi lebih ringan ketika terkait dengan Menporanya hari ini. Saat dia terbukti bersalah, dia kemudian bebas dari tudingan yang negatif. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Proyek BTS 4G ini memakan banyak korban, terus bertambah, menjadi contoh yang tidak baik untuk tidak ditiru, untuk tidak diulang oleh para pengelola negara. Menteri pun sangat mudah untuk dijadikan tersangka, masuk penjara. Hanya perlu menjadi catatan kita bersama. Ingat ya, ini jangan terjadi pada nanti. Maksudnya, apakah kalian menjadi bagian dari rezim penguasa atau tidak pada pemilu 2024, di ending pada suatu titik ketika terjadi perbedaan dari kekuasaan, maka sangat mudah untuk dicari kesalahannya. Salah satunya adalah Kominfo, Johnny G. Plate. Ya, kalau kita melihat ya ini adalah salah, tapi mungkin banyak orang bertanya, kok kasus ini baru terungkap ya, padahal kalau kita ngomong kasusnya 2020-2022 ya, kita tidak, apakah kalian suudon atau tidak, berprasangka jelek atau tidak, yang pasti bahwa ini baru terungkap. Sehingga kalau kalian menjadi bagian dari kementerian atau menjadi rezim nanti, perlu hati-hati supaya tidak dimainkan, diganjal, digadai dengan tema lawan politik yang
membahayakan. Semoga pola-pola lama tidak kita ulang kembali. Dengan cara penjebakan itu tidak kita ulang kembali, tapi bagaimana kita mendewasakan demokrasi di negeri ini. Yang bersalah memang harus ditegakkan, kalau tidak harus dipaksakan. Dan bukan karena perbedaan adalah menjadi alat untuk menghapuskan atau memusuhi lawan atau kontestan lain, tapi bagaimana ayo kita menegakkan demokrasi dengan sebenarnya, tidak melihat equal pivot dulu terjadi semuanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.